Perang Homs pertama yang terjadi pada tahun 1260 Masehi merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia Islam, terutama dalam konteks kebangkitan kembali kekuatan umat setelah masa kelam serangan Mongol yang menghancurkan banyak kota Islam di timur. Perang ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kekuatan militer kaum muslimin, tetapi juga menjadi simbol bangkitnya semangat persaudaraan dan keberanian di antara kerajaan Islam yang sebelumnya terpecah belah akibat intrik politik dan perang saudara. Homs menjadi saksi bagi pertarungan antara kaum muslimin dari dinasti Mamluk dan pasukan Mongol yang berusaha memperluas kekuasaan mereka di wilayah Syam setelah kehancuran Baghdad. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, perang ini menandai titik balik penting dalam sejarah Islam karena mengembalikan harapan bahwa kekuatan Mongol yang dianggap tak terkalahkan ternyata dapat dihadapi dan dikalahkan oleh kaum beriman dengan izin Allah. Latar belakang perang ini bermula setelah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi di tangan Hulagu Khan, cucu Jenghis Khan. Penaklukan itu mengguncang dunia Islam karena Baghdad merupakan pusat ilmu, kebudayaan, dan pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah selama berabad-abad. Setelah Baghdad dihancurkan dan khalifahnya dibunuh, pasukan Mongol terus bergerak ke barat menuju Suriah dan Palestina dengan tujuan menaklukkan seluruh dunia Islam. Banyak kerajaan dan kesultanan Muslim di wilayah tersebut ketakutan dan memilih menyerah atau tunduk sementara waktu. Namun, muncul satu kekuatan baru di Mesir, yaitu Kesultanan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz dan jenderalnya yang terkenal, Ruknuddin Baibars. Keduanya menjadi simbol ketegasan dan keberanian kaum muslimin yang menolak tunduk pada kekuasaan kafir Mongol. Sebelum Perang Homs terjadi, dunia Islam telah menyaksikan pertempuran besar di Ain Jalut pada tahun 1260, di mana pasukan Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan kemenangan yang gemilang. Pertempuran Ain Jalut ini menjadi pukulan pertama bagi supremasi Mongol di Timur Tengah. Namun, setelah kemenangan itu, wilayah Syam masih belum sepenuhnya aman karena sebagian pasukan Mongol yang tersisa tetap menguasai beberapa kota penting di Suriah bagian utara, termasuk Aleppo dan Homs. Para sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dan Al-Makrizi menyebut bahwa setelah Ain Jalut, wilayah-wilayah di Syam mulai bangkit untuk menegaskan kembali kekuasaan Islam dan mengusir sisa-sisa pasukan Mongol. Maka, Perang Homs yang terjadi pada akhir tahun 1260 Masehi merupakan kelanjutan alami dari upaya kaum muslimin untuk menegakkan kembali keadilan dan menumpas ancaman terhadap negeri-negeri Islam. Pasukan Mongol yang tersisa di wilayah tersebut dipimpin oleh seorang jenderal bernama Kitbuka yang sebelumnya menjadi tangan kanan Hulagu Khan. Setelah kekalahan di Ain Jalut, Kitbuka tewas. Tetapi beberapa pasukan Mongol yang masih tersisa di bawah pimpinan komandan lokal berusaha mempertahankan pengaruhnya di Syam dengan bersekutu dengan sisa-sisa pasukan Armenia dan beberapa kelompok Kristen lokal yang masih mendukung Mongol. Mereka memanfaatkan kekacauan politik setelah wafatnya Sultan Saifuddin Qutuz yang digantikan oleh Sultan Baibars, seorang panglima yang cerdas dan pemberani. Sultan Baibars segera menyadari bahwa kemenangan di Ain Jalut belum berarti akhir dari bahaya Mongol karena musuh masih mengintai di utara. Ia pun mengirim pasukan ke daerah Homs untuk mengamankan wilayah tersebut dari kemungkinan serangan balik. Menurut sejarawan Muslim, Homs pada masa itu merupakan kota penting yang memiliki posisi strategis antara Damaskus dan Aleppo. Kota ini menjadi benteng pertahanan utama bagi kaum muslimin di wilayah Syam. Penduduknya dikenal gigih dalam mempertahankan tanah air mereka. Ketika kabar datang bahwa pasukan Mongol dan sekutunya hendak menyerang kembali, Sultan Baibars segera memerintahkan pasukan untuk bersiap dan memimpin mereka menuju utara. Banyak catatan sejarah Islam mencatat bahwa dalam peperangan itu, kaum muslimin terdiri dari gabungan kekuatan Mamluk Mesir dan pasukan lokal Syam di bawah pimpinan Al-Malik Al-Mansur dari Homs.
yang menunjukkan kesatuan hati antara umat Islam melawan musuh yang sama. Ketika kedua pasukan berhadapan di sekitar wilayah Homs, perang berlangsung dengan sangat sengit. Para sejarawan Muslim menggambarkan pertempuran itu sebagai salah satu yang paling keras pada abad ke-13. Pasukan Mongol yang terkenal dengan kekuatan kavaleri dan serangan cepat mencoba menerobos barisan kaum muslimin dengan taktik mengepung dan menyerang dari samping. Namun, pasukan Mamluk sudah berpengalaman menghadapi taktik semacam itu sejak pertempuran di Ain Jalut. Mereka bertahan dengan sabar, lalu melancarkan serangan balik dengan koordinasi yang luar biasa. Dalam catatan Ibnu Wasil disebutkan bahwa Sultan Baibars menggunakan taktik tipu daya dengan berpura-pura mundur untuk memancing pasukan Mongol masuk ke dalam jebakan, lalu menyerang balik dengan kekuatan penuh dari kedua sayap pasukannya. Perang ini berlangsung hingga menjelang malam dan diwarnai dengan keberanian luar biasa dari para prajurit Muslim. Banyak di antara mereka yang bertempur dengan penuh semangat jihad, yakin bahwa kemenangan akan datang dari Allah, bukan semata-mata dari kekuatan manusia. Pasukan Mongol mengalami kekalahan besar dan terpaksa mundur dari wilayah Homs menuju utara. Dengan kekalahan ini, sisa-sisa kekuatan Mongol di Suriah mulai runtuh, dan wilayah itu kembali berada di bawah kendali kaum muslimin. Banyak sejarawan menilai bahwa Perang Homs pertama menjadi pengukuhan atas kemenangan Ain Jalut. Jika Ain Jalut adalah awal dari runtuhnya dominasi Mongol di wilayah Islam, maka Homs adalah penyempurna yang menegaskan kekuasaan Mamluk di Syam dan Mesir. Dalam pandangan Ibnu Katsir, kemenangan kaum muslimin di Homs merupakan karunia besar dari Allah setelah masa penderitaan yang panjang akibat kehancuran Baghdad. Ia menulis bahwa kemenangan itu menjadi tanda bahwa Allah tidak membiarkan umat Islam binasa seluruhnya, tetapi akan selalu menumbuhkan dari mereka generasi yang berani membela agama dan kehormatannya. Kemenangan di Homs juga membawa dampak politik yang besar. Banyak wilayah di Syam yang sebelumnya berada di bawah ancaman Mongol, kini berjanji setia kepada Sultan Baibars dan mengakui kekuasaan Mamluk sebagai pelindung dunia Islam. Hubungan antara Mesir dan Syam pun semakin erat di bawah satu kepemimpinan Islam yang kuat. Setelah Perang Homs, Sultan Baibars melanjutkan kebijakan untuk memperkuat pertahanan Islam dari segala arah. Ia memperbaiki benteng-benteng, memperkuat pasukan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa penguasa Muslim lainnya agar tidak ada lagi perpecahan di antara umat. Dalam banyak catatan, Sultan Baibars digambarkan sebagai pemimpin yang saleh, cerdas, dan tegas dalam memerangi musuh-musuh Islam. Ia memahami bahwa ancaman Mongol bukan hanya ancaman militer, tetapi juga ancaman terhadap keyakinan dan peradaban Islam. Oleh karena itu, kemenangan di Homs tidak hanya dianggap sebagai keberhasilan di medan perang, tetapi juga sebagai kemenangan iman atas kekafiran, keberanian atas ketakutan, dan persatuan atas perpecahan. Sejarawan Muslim lainnya seperti Al-Makrizi menulis bahwa Perang Homs menjadi bukti nyata kekuatan iman yang mampu mengalahkan kekuatan materi. Menurutnya, pasukan Mongol memiliki jumlah dan perlengkapan yang lebih besar, tetapi kaum muslimin memiliki keyakinan yang lebih kuat. Mereka berperang bukan untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi demi menjaga agama dan kehormatan umat. Semangat inilah yang membuat mereka tetap teguh, walau menghadapi lawan yang tampak jauh lebih kuat. Dalam banyak kisah yang diriwayatkan dari para prajurit yang selamat, mereka mengaku mendengar takbir bergema di seluruh medan perang, seolah langit dan bumi ikut menyaksikan perjuangan mereka. Setelah kemenangan itu, wilayah Homs menjadi lebih damai dan mulai pulih dari kehancuran. Penduduknya kembali membangun rumah dan masjid, serta berdagang dengan aman. Kesultanan Mamluk semakin dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia karena dianggap sebagai benteng terakhir yang melindungi dunia Islam dari kehancuran total. Dari sinilah pula lahir era baru kejayaan Mamluk yang bertahan selama berabad-abad kemudian. Perang Homs pertama
bukan hanya sekadar peristiwa militer, tetapi juga menjadi lambang kebangkitan kembali kekuatan spiritual dan politik umat Islam setelah masa gelap invasi Mongol. Dengan demikian, Perang Homs pertama tahun 1260 adalah salah satu momen penting yang meneguhkan kembali posisi umat Islam di dunia. Ia menunjukkan bahwa walaupun dunia Islam sempat runtuh akibat kekejaman Mongol, namun semangat jihad dan keimanan tidak pernah padam. Para sejarawan Muslim melihatnya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada umat ini, bahwa di setiap masa kesulitan selalu ada jalan kebangkitan. Homs menjadi simbol perlawanan, keberanian, dan persatuan umat Islam yang berjuang demi mempertahankan agama dan kehormatannya di hadapan musuh yang jauh lebih kuat secara duniawi, tetapi lemah di hadapan kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Kemenangan kaum muslimin di Homs pada tahun 1260 Masehi tidak hanya menandai berakhirnya ancaman Mongol di wilayah Syam, tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah politik dan sosial dunia Islam. Setelah pertempuran itu, dunia menyaksikan kebangkitan peradaban yang sempat hampir musnah. Sultan Baibars dan para pemimpin Muslim lain yang berperan dalam kemenangan tersebut menyadari bahwa kekuatan sejati umat tidak semata-mata terletak pada jumlah pasukan atau senjata, melainkan pada kesatuan hati dan keteguhan iman. Sejarawan Muslim menilai bahwa Perang Homs memperlihatkan kebijaksanaan seorang pemimpin yang mampu memadukan keberanian militer dengan visi keagamaan dan politik yang matang. Sultan Baibars tidak hanya memimpin pasukan di medan perang, tetapi juga menata ulang sistem pemerintahan agar umat Islam tidak lagi mudah dipecah oleh kepentingan duniawi seperti yang terjadi sebelum kehancuran Baghdad. Dalam catatan sejarah, setelah Perang Homs, Sultan Baibars memperluas pengaruhnya hingga ke seluruh wilayah Syam dan sebagian Jazirah Arab. Ia mengangkat para wali dan panglima yang dikenal adil serta setia pada agama, agar hukum Islam dapat ditegakkan dengan benar. Para sejarawan seperti Ibnu Daqiq Al-Aid dan Al-Zahabi memuji kebijakan Baibars karena berhasil membangkitkan kembali rasa aman di kalangan rakyat. Kota-kota yang sebelumnya porak-poranda oleh perang kembali ramai oleh aktivitas perdagangan dan ilmu pengetahuan. Madrasah, masjid, dan perpustakaan dibangun untuk menggantikan tempat-tempat ilmu yang hancur di Baghdad. Dengan begitu, kemenangan di Homs tidak berhenti pada kemenangan militer, melainkan berkembang menjadi gerakan pembaruan spiritual dan intelektual yang menyeluruh. Dari segi strategi militer, Perang Homs juga menjadi pelajaran berharga bagi para jenderal Muslim di masa setelahnya. Para sejarawan mencatat bahwa kemenangan itu tidak semata hasil keberuntungan, tetapi buah dari perencanaan yang matang dan disiplin tinggi. Pasukan Mamluk dikenal memiliki sistem pelatihan yang keras dan teratur. Setiap prajurit tidak hanya dilatih dalam seni berperang, tetapi juga ditanamkan nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan kesetiaan kepada Allah. Mereka memahami bahwa jihad bukan hanya pertempuran fisik, melainkan juga perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Dalam banyak karya sejarah Islam, disebutkan bahwa setiap pertempuran yang dimenangkan oleh umat Islam selalu diiringi dengan doa, ketundukan, dan tawakal. Inilah yang menjadi dasar kekuatan yang sesungguhnya yang tidak dimiliki oleh pasukan Mongol meskipun mereka unggul dalam hal jumlah dan teknologi tempur. Setelah kekalahan Mongol di Homs, wilayah Syam menjadi semakin stabil. Para pemimpin lokal yang sebelumnya ragu terhadap kekuatan Mamluk mulai menaruh kepercayaan. Mereka mengirim utusan ke Kairo untuk menyatakan kesetiaan dan berjanji mendukung pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Sultan Baibars. Hubungan antara Mesir dan Syam pun semakin erat, bahkan berkembang menjadi satu kesatuan politik dan militer yang kuat. Hal ini sangat penting karena sebelumnya dunia Islam di kawasan itu sering terpecah menjadi kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Baibars mengakhiri kebiasaan tersebut dengan menegakkan sistem kekuasaan yang terpusat, namun tetap menghormati otonomi wilayah. Dengan cara ini,
umat Islam kembali bersatu dalam satu tujuan besar, yaitu mempertahankan agama dan membangun kembali kejayaan Islam. Selain membawa dampak politik dan militer, kemenangan di Homs juga memiliki nilai moral dan spiritual yang sangat mendalam. Para ulama pada masa itu sering menyampaikan khutbah tentang makna kemenangan ini sebagai pertolongan dari Allah setelah masa cobaan yang panjang. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan tidak akan datang kecuali bagi mereka yang bertakwa dan berjuang dengan ikhlas. Banyak penulis sejarah mencatat bahwa setelah Perang Homs, semangat keagamaan masyarakat meningkat tajam. Majelis ilmu kembali ramai, para qari dan ulama kembali berdakwah tanpa rasa takut, dan hukum Islam ditegakkan dengan lebih tegas. Rasa syukur kepada Allah diwujudkan dengan pembangunan masjid dan wakaf untuk kepentingan pendidikan. Dalam pandangan ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, kejadian ini menunjukkan bahwa apabila umat kembali kepada agamanya dengan sungguh-sungguh, maka pertolongan Allah pasti datang meskipun musuh tampak lebih kuat. Di sisi lain, bagi pasukan Mongol, kekalahan di Homs menjadi awal dari kemunduran pengaruh mereka di wilayah barat. Mereka yang selamat dari pertempuran mundur ke utara dan tidak lagi berani menyerang Syam dalam waktu lama. Hulagu Khan yang berada di Persia merasa terpukul karena 2 kali mengalami kekalahan di tangan kaum muslimin. Pertama di Ain Jalut dan kemudian di Homs. Banyak sumber sejarah Islam menggambarkan bahwa setelah kejadian ini, pasukan Mongol mulai kehilangan keyakinan bahwa mereka dapat menguasai dunia Islam sepenuhnya. Sebagian dari mereka bahkan mulai tertarik mempelajari Islam karena kagum dengan keteguhan iman kaum muslimin. Dalam beberapa dekade kemudian, beberapa cabang kekuasaan Mongol di wilayah Persia dan Asia Tengah memeluk Islam dan menjadi pelindung baru bagi agama yang sebelumnya mereka perangi. Ini menjadi bukti bahwa kekuatan iman dapat mengubah bahkan hati musuh yang paling keras sekalipun. Dari sisi masyarakat, kemenangan di Homs juga membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Keamanan yang pulih membuat perdagangan antara Damaskus, Homs, Aleppo, dan Kairo kembali hidup. Jalur-jalur kafilah yang sempat ditinggalkan karena takut diserang mulai ramai kembali. Pedagang dari berbagai negeri datang membawa barang dagangan dari timur dan barat. Dunia Islam kembali menjadi pusat pertukaran ekonomi dan budaya yang penting. Kota Homs sendiri tumbuh menjadi salah satu kota paling makmur di Suriah pada masa itu. Banyak penduduknya yang dulunya mengungsi kini kembali dan membangun kehidupan baru dengan semangat persaudaraan dan tolong-menolong. Dalam catatan Ibnu Wasil, disebutkan bahwa rakyat Homs menanamkan keyakinan bahwa keberhasilan mereka bukan semata karena keberanian, melainkan karena doa yang tulus dan keteguhan dalam menjaga keimanan. Sultan Baibars memanfaatkan momentum kemenangan ini untuk memperkuat ikatan antar ulama dan pemimpin militer. Ia sering mengundang para ahli fikih dan sejarawan untuk menulis kisah perjuangan kaum muslimin agar generasi mendatang tidak melupakan pengorbanan para pahlawan. Dari sinilah lahir banyak karya sejarah yang merekam secara rinci perjalanan perang melawan Mongol, termasuk pertempuran di Homs. Para sejarawan Muslim menulis bukan hanya untuk mencatat peristiwa, tetapi juga untuk memberikan pelajaran moral bagi umat. Mereka menggambarkan perang Homs sebagai contoh nyata bagaimana Allah menolong kaum beriman yang tidak takut menghadapi musuh meski dalam keadaan sulit. Kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak generasi sesudahnya dalam menghadapi penindasan dan ancaman dari kekuatan luar. Kemenangan di Homs juga memperkuat kedudukan Sultan Baibars di mata dunia Islam. Ia dipandang bukan hanya sebagai penguasa Mesir dan Syam, tetapi sebagai pemimpin seluruh umat yang mampu menyatukan kekuatan Islam setelah masa kehancuran. Banyak penguasa Muslim dari wilayah lain mengirim surat penghormatan kepadanya, termasuk dari Hijaz, Yaman, dan bahkan sebagian wilayah Afrika Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan di Homs memiliki pengaruh yang meluas
dan mempersatukan kembali hati umat Islam yang sempat tercerai-berai. Baibars sendiri tidak menyombongkan diri atas kemenangan tersebut. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa ia sering bersujud syukur dan menegaskan kepada pasukannya bahwa semua kemenangan datang semata-mata dari Allah. Dari perspektif peradaban Islam, Perang Homs membuktikan bahwa sejarah bukan hanya tentang siapa yang kuat secara fisik, tetapi siapa yang memiliki tekad dan keyakinan yang benar. Dalam catatan ulama, perang ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa janji Allah kepada kaum beriman selalu benar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang sabar dan bertawakal. Umat Islam belajar dari peristiwa ini bahwa setiap masa kehancuran dapat digantikan dengan kebangkitan apabila mereka bersatu di bawah panji kebenaran. Sejak Perang Homs, dunia Islam tidak lagi hanya membela diri, tetapi mulai menata kembali tatanan politik, sosial, dan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar peradabannya. Dengan berlalunya waktu, Perang Homs tetap dikenang dalam sejarah Islam sebagai momen peneguhan kembali harga diri umat. Ia menjadi kisah yang mengajarkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman akan hancur, sementara kekuatan yang berdiri di atas keimanan akan tetap tegak meskipun diterpa badai sejarah. Para sejarawan Muslim menulis bahwa kemenangan di Homs merupakan bukti nyata bahwa Allah menolong hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Maka Homs bukan sekadar nama kota di Suriah, tetapi lambang dari keteguhan umat Islam yang tidak menyerah walau dunia tampak runtuh di sekeliling mereka. Kemenangan itu menjadi warisan spiritual yang terus hidup dalam hati kaum muslimin hingga berabad-abad kemudian. Setelah peristiwa besar di Homs tahun 1260 Masehi, dunia Islam memasuki masa pemulihan yang tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga pada pembenahan moral dan sosial umat. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kemenangan tersebut membawa angin perubahan yang meresap hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. Semangat perjuangan yang dulu hanya berkobar di medan perang kini menjalar ke bidang kehidupan sehari-hari. Para pedagang, ulama, dan penduduk biasa merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga hasil perjuangan itu dengan menegakkan nilai-nilai keadilan dan menolak segala bentuk penindasan. Dari sinilah muncul kesadaran baru bahwa kekuatan sejati umat tidak hanya diukur dari kemenangan perang, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk menegakkan keadilan dan menjaga amanah Allah di bumi. Sultan Baibars yang menjadi tokoh sentral dalam masa ini memahami bahwa perang hanyalah bagian kecil dari perjuangan panjang untuk membangun kembali peradaban Islam. Ia menaruh perhatian besar pada pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Ia mengirim ulama-ulama dari Mesir ke Syam untuk mengajarkan ilmu agama dan memperkuat akidah masyarakat yang sempat goyah akibat tekanan Mongol. Di bawah kepemimpinannya, madrasah-madrasah baru didirikan di berbagai kota. Setiap lembaga pendidikan memiliki peran untuk menanamkan nilai cinta tanah air, kesetiaan kepada agama, dan kepedulian terhadap sesama. Baibars memandang bahwa generasi muda harus dididik dengan ilmu dan iman agar kekalahan seperti yang menimpa Baghdad tidak terulang kembali. Dalam pandangan sejarawan seperti Al-Makrizi, kebijakan ini berhasil mengembalikan marwah dunia Islam yang sebelumnya tercabik oleh perang dan perpecahan. Selain itu, Baibars juga memperkuat sistem peradilan Islam agar hukum kembali menjadi landasan kehidupan masyarakat. Ia menunjuk para qadhi yang dikenal jujur dan alim untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Dengan cara ini, rakyat mulai percaya kembali pada keadilan Islam yang selama masa kekacauan sering diabaikan. Homs yang sebelumnya menjadi medan perang kini tumbuh menjadi kota yang damai dan makmur di bawah perlindungan hukum syariat. Di pasar-pasar terdengar kembali suara pedagang yang berdagang dengan kejujuran, dan di masjid-masjid berkumandang bacaan Al-Quran
yang menenangkan hati. Banyak ulama menulis bahwa suasana itu seperti fajar baru yang menyinari umat setelah malam panjang, penindasan, dan kehancuran. Dalam waktu yang tidak lama, kemenangan di Homs juga menumbuhkan rasa persaudaraan antar negara Muslim yang sebelumnya terpisah oleh ambisi kekuasaan. Kesultanan Mamluk mulai menjalin hubungan erat dengan para penguasa di Hijaz, Maghrib, dan Yaman. Hubungan ini bukan hanya diplomatik, tetapi juga keagamaan. Pengiriman jamaah haji dari Mesir dan Syam kembali lancar karena keamanan di jalur perdagangan telah pulih. Para jemaah merasa aman melewati wilayah yang dulu menjadi medan perang. Hal ini menjadi simbol nyata bahwa Islam telah kembali tegak dan mampu menjamin keamanan umatnya di bawah naungan pemerintahan yang kuat. Banyak catatan sejarah mencatat bahwa sejak masa itu, nama Baibars mulai disebut dengan hormat dalam khutbah di berbagai negeri sebagai pelindung umat dan pembela agama Allah. Perubahan besar juga terjadi dalam cara masyarakat memahami makna jihad. Setelah Perang Homs, jihad tidak lagi dimaknai semata sebagai peperangan bersenjata, tetapi juga perjuangan melawan kebodohan dan kemerosotan moral. Para ulama menekankan pentingnya jihad dengan ilmu dan amal syalih, agar umat Islam tetap berada di jalan yang lurus. Mereka mengingatkan bahwa kemenangan di medan perang hanya akan bertahan apabila diiringi dengan perbaikan diri. Banyak karya keagamaan yang lahir pada masa itu menegaskan hubungan antara jihad fisik dan jihad spiritual. Homs menjadi inspirasi bagi para penulis dan penyair untuk menggambarkan bagaimana iman mampu menumbuhkan kekuatan yang tak tertandingi oleh kekuasaan duniawi. Dari sisi militer, kemenangan di Homs memperlihatkan kemampuan luar biasa pasukan Mamluk dalam mengatur strategi dan logistik perang. Mereka berhasil mempertahankan semangat disiplin tinggi yang menjadi ciri khas prajurit Islam sejati. Sistem rekrutmen dan pelatihan prajurit diperbaiki agar setiap pasukan memahami tujuan jihad secara benar. Baibars juga memerintahkan pembangunan pos-pos pertahanan di perbatasan utara Syam untuk mencegah serangan mendadak dari sisa-sisa pasukan Mongol. Setiap benteng dijaga oleh pasukan pilihan yang siap berperang kapan saja. Kebijakan ini menjadikan wilayah Islam tetap aman selama bertahun-tahun dan memberi waktu bagi rakyat untuk memulihkan kehidupan mereka dengan tenang. Para sejarawan mencatat bahwa setelah kemenangan itu, arus ilmu dan perdagangan dari timur ke barat kembali hidup. Pedagang Muslim dari Asia Tengah, Persia, dan India mulai berdatangan ke Damaskus dan Homs. Mereka membawa rempah-rempah, kain sutra, dan perhiasan yang dijual kepada pedagang dari Eropa. Hubungan ekonomi ini memperkaya dunia Islam dan memperkuat kedudukannya dalam perdagangan global. Baibars juga memastikan bahwa keuntungan dari perdagangan tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur. Ia membangun jalan, jembatan, serta rumah sakit untuk kepentingan umum. Para ulama memuji kebijakan ini sebagai bentuk keadilan Islam yang sesungguhnya, di mana kekuatan militer tidak digunakan untuk menindas, tetapi untuk melindungi dan menyejahterakan umat. Kemenangan di Homs juga menjadi pelajaran berharga bagi dunia Islam, bahwa perpecahan hanya membawa kelemahan. Sebelum Mongol datang, banyak kerajaan Islam saling berperang karena ambisi dan iri hati. Namun, setelah mengalami penderitaan panjang dan melihat kehancuran Baghdad, umat mulai menyadari betapa pentingnya persatuan. Dalam khutbah-khutbah Jumat di berbagai masjid Syam, para khatib sering mengingatkan umat agar tidak kembali kepada fitnah dan perpecahan. Mereka mencontohkan bahwa kemenangan di Homs hanya mungkin terjadi karena kaum muslimin bersatu dalam satu barisan. Pesan ini menyebar ke seluruh wilayah Islam dan menjadi dasar bagi semangat kebersamaan yang bertahan hingga generasi berikutnya. Dalam catatan Ibnu Katsir disebutkan bahwa setelah Perang Homs, Sultan Baibars sering berkunjung ke kota tersebut untuk mengingatkan rakyat agar tidak melupakan pengorbanan para syuhada. Ia mendirikan tugu dan masjid
untuk mengenang para pejuang yang gugur di medan perang. Setiap tahun, rakyat berkumpul untuk mendoakan mereka dan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang dahulu menjadi arena pertempuran. Tradisi ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap sejarah Islam. Dari sinilah muncul budaya penghormatan terhadap para pahlawan yang mempertahankan agama dan negeri. Homs bukan hanya dikenang sebagai tempat perang, tetapi juga sebagai lambang kesetiaan dan pengorbanan. Seiring berjalannya waktu, dampak kemenangan Homs terasa jauh melampaui batas geografis. Dunia Islam kembali disegani oleh bangsa lain. Banyak penguasa asing yang dulu memandang rendah umat Islam mulai menunjukkan sikap hormat. Mereka mengirim utusan diplomatik ke Kairo dan Damaskus untuk menjalin hubungan damai. Kemenangan tersebut membuktikan bahwa kekuatan iman dapat mengubah peta politik dunia. Para sejarawan Muslim menulis bahwa kejayaan setelah Perang Homs menjadi buah dari keikhlasan dan kesungguhan para pemimpin dan rakyatnya. Mereka menyebutnya sebagai kemenangan yang tidak hanya mengembalikan wilayah, tetapi juga menghidupkan kembali semangat umat yang hampir padam. Dengan demikian, Perang Homs pertama bukan hanya babak akhir dari perlawanan terhadap Mongol, tetapi juga titik tolak bagi kebangkitan Islam di bawah kepemimpinan yang adil dan beriman. Kemenangan itu menegaskan bahwa setiap masa kehancuran dapat diikuti oleh kebangkitan apabila umat bersatu di bawah petunjuk Allah. Homs menjadi simbol dari kekuatan moral, keberanian, dan keteguhan hati yang mampu menembus batas ketakutan. Ia tidak sekadar dikenal sebagai pertempuran yang dimenangkan dengan pedang, tetapi sebagai kisah kebangkitan yang lahir dari iman, kesabaran, dan pengorbanan. Hingga berabad-abad kemudian, nama Homs tetap hidup dalam ingatan umat Islam sebagai bukti nyata bahwa pertolongan Allah selalu datang bagi mereka yang berjuang dengan tulus di jalannya. Setelah masa-masa gemilang yang lahir dari kemenangan di Homs, dunia Islam mulai menapaki babak baru yang penuh dengan pembangunan, penguatan lembaga keilmuan, serta kebangkitan kesadaran spiritual di berbagai wilayah. Umat Islam yang dahulu hidup dalam ketakutan terhadap kekuatan Mongol kini bangkit dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah hilang selama mereka teguh dalam keimanan. Para sejarawan Muslim menggambarkan periode setelah perang itu sebagai masa penyembuhan luka peradaban, di mana kaum muslimin menata kembali sendi-sendi kehidupan yang sempat hancur akibat peperangan panjang. Kota-kota yang dulunya porak-poranda kini berubah menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan yang kembali memancarkan sinar Islam ke seluruh penjuru dunia. Sultan Baibars memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya mengusir musuh dari tanah Islam, melainkan memastikan agar umat tidak kembali terjerumus dalam kelemahan moral dan perpecahan. Ia kemudian memulai upaya besar untuk menegakkan pemerintahan yang berlandaskan keadilan, menyingkirkan korupsi, dan memerangi kemalasan. Ia memerintahkan pengawasan ketat terhadap para pejabat yang lalai dan memberikan hukuman kepada siapapun yang berbuat zalim terhadap rakyat. Para sejarawan seperti Al-Nuwairi menulis bahwa di bawah kepemimpinan Baibars, rakyat kecil mulai merasakan kembali keadilan yang nyata. Pajak yang memberatkan dihapuskan, dan hasil bumi dikelola untuk kesejahteraan umum. Baibars ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Islam yang benar tidak hanya kuat di medan perang, tetapi juga kokoh dalam keadilan sosial. Homs sendiri menjadi contoh dari kebijakan ini. Setelah peperangan, kota itu tidak dibiarkan dalam kehancuran. Sultan mengutus para insinyur, arsitek, dan ahli pertanian untuk membangun kembali tembok kota, memperbaiki saluran air, serta memulihkan lahan pertanian yang terbengkalai. Ia juga memerintahkan pembangunan madrasah dan zawiyah bagi para sufi agar kehidupan spiritual masyarakat tidak terabaikan. Para ulama dan ahli tafsir
dari berbagai negeri berdatangan ke Homs, menjadikannya pusat ilmu baru setelah Baghdad runtuh. Dalam catatan sejarah, banyak ulama besar lahir dari generasi setelah Perang Homs karena iklim keilmuan kembali hidup dengan dukungan penuh dari pemerintah. Semua itu menjadi warisan panjang dari kemenangan yang tidak hanya menyelamatkan tanah air, tetapi juga menyuburkan kembali akal dan hati umat. Di sisi lain, kemenangan ini menimbulkan dampak besar terhadap hubungan antara umat Islam dan bangsa-bangsa di luar dunia Islam. Banyak kerajaan di timur dan barat mulai menilai kembali pandangan mereka terhadap kekuatan Islam. Sebelumnya, mereka menganggap kekuatan Mongol tak terkalahkan dan mengira dunia Islam akan musnah. Namun setelah kekalahan Mongol di Homs, banyak penguasa Eropa dan Asia memilih menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan Kesultanan Mamluk. Kairo dan Damaskus menjadi jantung perdagangan internasional yang menghubungkan timur dan barat. Dari Homs, karavan-karavan dagang bergerak membawa hasil bumi Syam ke pelabuhan-pelabuhan Mesir dan Palestina, lalu diteruskan ke Laut Tengah. Kemenangan itu dengan sendirinya mengembalikan peran umat Islam sebagai penghubung utama antara dunia timur dan dunia barat, sebagaimana pernah terjadi pada masa Abbasiyah. Kemenangan di Homs juga meninggalkan pengaruh mendalam terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Dengan kondisi yang aman dan stabil, para seniman kembali berkarya membangun masjid, menulis kaligrafi, dan menciptakan karya sastra yang menggambarkan kemenangan iman atas kezaliman. Beberapa bangunan megah di Homs dan Damaskus yang berdiri hingga kini merupakan hasil dari masa pembangunan setelah perang tersebut. Arsitektur pada masa itu memperlihatkan kekuatan spiritual umat Islam dengan kubah-kubah yang menjulang tinggi seakan melambangkan tekad mereka untuk menggapai ridha Allah. Dalam seni ukir dan kaligrafi, banyak ditemukan tulisan yang mengutip ayat tentang kemenangan dan kesabaran, menegaskan bahwa perjuangan yang dilandasi iman tidak akan pernah sia-sia. Sementara itu, kehidupan keagamaan masyarakat mengalami kebangkitan yang luar biasa. Para khatib di masjid-masjid sering mengingatkan jamaah tentang bahaya kelalaian dan pentingnya menjaga persatuan. Mereka menyampaikan bahwa kemenangan Homs tidak boleh membuat umat terlena, karena musuh akan selalu mencari celah untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Pesan-pesan ini membuat masyarakat semakin sadar akan tanggung jawab mereka terhadap agama dan negara. Banyak keluarga mulai mengirim anak-anak mereka untuk belajar agama, dan dari sinilah lahir generasi baru ulama yang membawa ilmu dan semangat perjuangan. Mereka menjadi penerus semangat para prajurit yang telah berjuang di medan perang. Namun kali ini perjuangan mereka dilakukan dengan pena dan ilmu. Kemenangan tersebut juga membawa perubahan dalam pandangan politik dunia Islam. Sebelum masa Mamluk, banyak kerajaan Islam berdiri sendiri tanpa koordinasi. Namun setelah Perang Homs, Kesultanan Mamluk menjadi pusat kekuasaan yang diakui oleh berbagai wilayah Islam. Kekuatan mereka tidak hanya karena kekuatan militer, tetapi karena kemampuan diplomasi yang tinggi. Sultan Baybars menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan Islam di timur seperti penguasa Delhi dan Kesultanan Rum di Anatolia. Ia juga berusaha menjembatani hubungan dengan dunia Islam di barat seperti Maghrib dan Andalusia. Hal ini menjadikan Kesultanan Mamluk sebagai simbol persatuan dunia Islam yang menentang penjajahan dan kezaliman. Para sejarawan menyebut masa ini sebagai kebangkitan baru yang menyatukan umat dalam satu kepemimpinan yang kuat dan berwibawa. Di antara yang menarik dari periode pasca perang adalah munculnya semangat menulis sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para sejarawan Muslim merasa terpanggil untuk mencatat perjuangan umat agar generasi berikutnya tidak melupakan pengorbanan para pejuang. Mereka menulis dengan penuh semangat religius bahwa setiap kemenangan adalah tanda kasih sayang Allah terhadap umat ini.
karya-karya seperti yang ditulis oleh Ibnu Wasil, Al-Makrizi, dan Ibnu Katsir menjadi saksi bagaimana kaum muslimin memahami sejarah bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi masa depan. Mereka menjadikan Perang Homs sebagai bukti bahwa kekuasaan Allah selalu berada di atas kekuasaan manusia, dan bahwa umat Islam akan selalu memiliki peluang untuk bangkit meskipun berada di titik terendah sekalipun. Dalam pandangan rohani, kemenangan Homs mengingatkan umat Islam bahwa setiap ujian besar selalu disertai dengan rahmat. Kekalahan, penderitaan, dan kehancuran yang dialami sebelumnya ternyata menjadi jalan untuk melahirkan keteguhan dan kemurnian iman. Para ulama sufi memaknai peristiwa itu sebagai tanda bahwa ketika umat telah benar-benar kembali kepada Allah, maka pertolongan akan datang dari arah yang tidak disangka. Banyak majelis dzikir dan tasawuf berkembang di masa setelah perang ini, memperkuat dimensi spiritual masyarakat agar tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga kemenangan batin. Mereka mengajarkan bahwa musuh terbesar bukanlah tentara Mongol, melainkan hawa nafsu dan kelalaian terhadap perintah Allah. Ketika kita menelusuri catatan sejarah para sejarawan Muslim, Perang Homs selalu disebut dengan kebanggaan dan penuh makna. Ia bukan sekadar pertempuran antara dua kekuatan besar, tetapi pertemuan antara kegelapan dan cahaya, antara kesombongan manusia dan kekuasaan ilahi. Dalam setiap kisahnya terdapat pelajaran tentang kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Para penulis masa itu menggambarkan Homs bukan hanya sebagai medan perang, melainkan sebagai sekolah kehidupan di mana umat belajar arti sebenarnya dari iman dan pengorbanan. Kemenangan itu menjadi warisan yang menegaskan bahwa selama umat Islam berpegang teguh kepada tali Allah dan bersatu di bawah kebenaran, maka tidak ada kekuatan di bumi yang mampu memadamkan cahaya mereka. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran di Ain Jalut yang mengguncang kebesaran pasukan Mongol, dunia Islam tidak segera merasakan kedamaian. Sebaliknya, badai baru mulai membayang di ufuk negeri Syam. Homs menjadi saksi dari babak berikutnya, di mana kekuatan Islam kembali diuji dalam sejarah yang mencatat darah, keberanian, dan kebangkitan peradaban. Perang Homs pertama, tahun 1260, bukan sekadar lanjutan dari pertempuran sebelumnya, tetapi merupakan titik ujian apakah kemenangan di Ain Jalut hanyalah kebetulan atau benar-benar tanda kebangkitan Islam di bawah kepemimpinan baru. Setelah mundurnya sisa pasukan Mongol dari Palestina, sebagian besar mereka menuju utara ke arah Aleppo dan Homs. Mereka masih memiliki keyakinan bahwa kekuatan besar Mongol tidak mungkin runtuh hanya karena satu kekalahan. Sementara itu, di pihak Muslimin, Sultan Saifuddin Qutuz yang menjadi pahlawan Ain Jalut telah wafat secara tragis dalam perjalanan kembali ke Mesir. Kepemimpinan kemudian beralih kepada Sultan Al-Zahir Baibars, seorang jenderal tangguh yang sebelumnya memainkan peran penting dalam mengatur strategi melawan Mongol. Di bawah kepemimpinannya, kekuatan Islam di Mesir dan Syam kembali tersusun rapi dan siap menghadapi ancaman berikutnya. Homs pada masa itu merupakan wilayah penting di bagian tengah Suriah. Kota ini menjadi titik strategis karena menghubungkan Damaskus dengan Aleppo, dua pusat kekuasaan penting di Syam. Ketika berita tentang pasukan Mongol yang hendak kembali menyerang menyebar, para penguasa setempat mulai mengatur kekuatan. Al-Malik Al-Mansur dari Homs, salah satu penguasa Ayyubiyah yang masih berkuasa di wilayah tersebut, bersekutu dengan Sultan Baibars untuk menahan gelombang serangan baru. Persatuan ini menunjukkan bagaimana semangat jihad dan kesadaran akan ancaman bersama telah menyatukan berbagai dinasti Islam yang sebelumnya sering terpecah karena ambisi politik. Para sejarawan Muslim seperti Ibn Wasil dan Al-Makrizi mencatat bahwa perang di Homs bukan sekadar pertempuran militer,
melainkan ujian keimanan dan persaudaraan Islam. Mereka menulis bahwa pada saat itu, bala tentara Mongol datang di bawah pimpinan Kitbuka Noyan yang masih menyimpan dendam atas kekalahan memalukan di Ain Jalut. Meskipun kekuatannya tidak sebesar sebelumnya, semangat balas dendam membuat pasukan itu bertempur dengan brutal dan tidak mengenal ampun. Mereka membakar desa-desa di sekitar lembah Orontes, menjarah hasil panen, dan menebar teror di kalangan penduduk. Namun berbeda dengan serangan sebelumnya, kini masyarakat Syam telah memiliki persiapan. Mereka tidak lagi lari ketakutan, melainkan menantikan panggilan jihad untuk membela negeri mereka, Baibars, yang dikenal dengan kecerdasannya dalam strategi, memahami bahwa kunci kemenangan bukan hanya pada jumlah pasukan, tetapi pada moral dan koordinasi. Ia memerintahkan pasukan gabungan Mamluk dan Ayyubiyah untuk menempati posisi strategis di dekat Homs. Sementara itu, ia mengirimkan utusan ke berbagai kota Islam agar umat menyadari pentingnya mempertahankan Syam sebagai benteng peradaban Islam. Ketika pasukan Mongol mendekat, mereka menemukan barisan Muslim yang sudah tertata rapi dan penuh keyakinan. Perang pun pecah di dataran luas di sebelah timur Homs. Terjadi pertempuran sengit yang berlangsung sejak pagi hingga petang, diwarnai teriakan takbir yang menggema di antara dentuman pedang dan derap kuda. Ibn Taghribirdi menggambarkan bahwa pertempuran itu berlangsung dalam suasana yang sangat berat. Debu memenuhi udara, panah berterbangan dari kedua belah pihak, dan bumi bergetar oleh benturan logam dan suara kuda. Kaum muslimin berjuang dengan semangat yang luar biasa karena mereka menyadari bahwa jika mereka kalah, maka Syam akan jatuh kembali ke tangan bangsa yang telah menghancurkan Baghdad. Baibars sendiri berada di barisan depan, memberi contoh keberanian dan keteguhan. Ia mengatur serangan balik dengan cerdik, memanfaatkan kelengahan pasukan Mongol yang terlalu fokus mengejar sayap kiri muslimin. Dengan gerakan melingkar, ia menutup jalur mundur musuh dan memukul mereka dari dua arah sekaligus. Sore hari, medan perang dipenuhi mayat dan darah. Kitbuka mencoba mengatur barisan pasukannya, tetapi kekuatan mereka sudah mulai goyah. Banyak prajurit Mongol yang kelelahan dan kehilangan semangat setelah menyaksikan pemimpin mereka tewas tertusuk tombak di tengah medan. Sisa pasukan mereka melarikan diri menuju utara, sebagian ke arah Eufrat dan sebagian lagi ke lembah Lebanon. Kaum muslimin mengejar mereka sampai jauh sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti agar tidak kehilangan formasi. Kemenangan ini menegaskan bahwa perlawanan terhadap Mongol bukan hanya mungkin, tetapi juga menjadi kenyataan di bawah komando yang bijaksana dan berlandaskan iman. Sejarawan Al-Dahabi menyebut bahwa kemenangan di Homs telah meneguhkan posisi Baibars sebagai pelindung umat Islam dan pengganti sah bagi Sultan Qutus. Ia bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga seorang pemimpin yang memahami bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melindungi agama dan kehormatan umat. Setelah perang, ia memerintahkan agar para korban dikuburkan dengan layak dan keluarga mereka diberi bantuan. Ia juga memperbaiki masjid dan madrasah yang rusak akibat pertempuran, menunjukkan bahwa setelah kemenangan, pembangunan kembali spiritual dan sosial menjadi bagian dari jihad yang sesungguhnya. Kemenangan di Homs juga membawa perubahan besar dalam keseimbangan kekuatan dunia Islam. Wilayah Syam menjadi pusat baru perlawanan terhadap Mongol. Kekuatan Mamluk yang semula dianggap hanya pasukan budak, kini berubah menjadi simbol kebangkitan Islam yang menggetarkan dunia. Para ulama memuji peristiwa ini sebagai pertolongan Allah bagi kaum yang beriman. Banyak khutbah di masjid-masjid Damaskus dan Kairo yang menyanjung keberanian para mujahid Homs. Para penyair menulis syair kemenangan yang menggambarkan bagaimana Allah menegakkan kalimat-Nya di atas bumi yang sempat dilanda ketakutan. Bagi dunia Islam, Perang Homs pertama bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pelajaran tentang kekuatan iman, kesatuan, dan kepemimpinan. Kaum muslimin menyadari
bahwa mereka mampu mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat jika mereka bersatu di bawah panji kebenaran. Sejak saat itu, nama Homs selalu diingat sebagai tempat di mana darah para pejuang menjadi saksi bahwa kejayaan Islam bukanlah peninggalan masa lalu, melainkan janji yang terus hidup selama umat ini berpegang pada agama dan saling menguatkan dalam menghadapi cobaan. Dengan demikian, peristiwa itu menjadi bukti bahwa setiap kali umat Islam terancam kehancuran, selalu ada generasi yang bangkit untuk mempertahankan kehormatan dan menegakkan kalimat Allah. Dari debu pertempuran Homs, lahirlah keyakinan baru bahwa Islam tidak akan pernah padam selama masih ada hati yang berani melawan kezaliman dan bersandar kepada pertolongan Rabbul Alamin.